Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'malu binniyat innal a'malu binniyat. Shadaqallahu azim wa shadaqal rasulul karim. Baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan apa yang kita lafazkan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib hadirin, berbukalah dengan yang pasti, karena yang manis belum tentu halal. Karena kalau yang sudah pasti akan pertama manis, yang kedua pasti halal. Taib. Berpuasa, aduh kan lupa. Apa tadi? Udah lupa. Berpuasalah kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bukanlah kekuatan, bukanlah kesehatan sehingga orang itu dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Buktinya banyak orang yang dia kuat namun tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Buktinya banyak orang yang sehat tapi tidak ada niat untuk menjalankan ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa merupakan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Puasa merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berpuasa? Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah kalian sebagaimana orang sebelum kalian itu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Dan alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa selama 13 hari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan dan ketakwaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, ia mampu menjalankan ibadah puasa, ia mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun tak banyak juga orang yang hanya sekedar berpuasa tidak mendapatkan nilai daripada apa yang ia jalankan. Maksudnya tidak mendapatkan pahala atau balasan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasa'i, Khuzaifah dari kitab At-Targhib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang telah kita jalankan selama 13 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi pelindung. As-siyami junnah, yaitu puasa adalah perisai dari segala macam kemaksiatan. Orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan syariat-syariat yang ada dalam bulan puasa itu, insya Allah selesai daripada bulan Ramadan ini akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, adapun perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai berpuasa, di antaranya yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Ghibah yaitu membicarakan kebaikan, bukan membicarakan keburukan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Orang yang berlaku ghibah akan senantiasa merasa senang, akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari yang nggak ada sama orang itu dicari, yang penting ada aja yang diomongin. Orang itu puasa, masa iya kelakuannya gitu. Nah, kan umpama orang ghibah itu ia hanya ia mampu melihat semut yang di seberang danau, sedangkan gajah di depan mata tidak mampu ia lihat, tidak nampak di pandangannya. Maksudnya itu ia hanya mampu melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan dirinya itu tidak pernah introspeksi. Mengenai ghibah, hadirin, dikisahkan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada 2 orang wanita yang sedang berpuasa. Namun mereka itu didera atau ditimpa dengan lapar yang sangat lapar, sehingga dalam riwayat tersebut dikatakan nyawa mereka hampir melayang, hampir mau mati. Kemudian ketika itu para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengirim sebuah mangkuk, lalu memerintahkan kedua wanita tersebut untuk muntah ke dalam mangkuk tersebut. Setelah muntah, nampak dari dalam mangkuk tersebut potongan-potongan daging dan darah segar. Allahu a'lam, itu dari mana dagingnya? Mungkin sebelum sahur makan daging langsung ditelan. Terus ketika itu para sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut terkaget gitu. Kok bisa ia memuntahkan potongan-potongan daging dan darah segar, sedangkan ia tidak pernah makan dari pagi sampai kejadian tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka berpuasa dari memakan yang halal, namun memakan perkara yang haram, yaitu dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa begitu berat ujian cobaan atau azab dari orang yang membicarakan keburukan orang lain selain dapat mengurangi nilai pahala kita. Perkara yang selanjutnya yang dapat mengurangi nilai puasa kita yaitu adalah zina. Zina itu bisa di zina itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada zina berat dan ada zina yang ringan. Yang kita ambil di sini itu adalah zina mata. Zina mata merupakan zina mata itu memandang atau melihat sesuatu perkara yang dapat menimbulkan syahwat. Nah, itu yang dapat mengurangi nilai pahala kita. Misalkan contohnya taki duduk-duduk di pinggir jembatan Serong ngabuburit. Lewat Markonah kan, pakai baju adiknya yang umur 5 tahun. Kata taki, astagfirullahaladzim. Datang alim, tak ngapain astagfirullah tapi gini. Kata taki, kan sekali nggak apa-apa. Ya sekalinya panjang begini, bang. Kalau dilihat kan dosa, kalau nggak lihat barang bagus bang. Kata taki. Walaupun seperti itu, hadirin tetap dapat mengurangi pahala puasa kita. Selanjutnya yaitu perkara yang selanjutnya itu adalah berdusta atau berbohong. Apa itu berbohong? Hadirin, ada tahu yang berbohong? Apa ya berbohong? Berbohong itu antaranya bisa menjadi bersaksi dengan kesaksian yang palsu atau mengatakan perkara yang tidak dengan kenyataannya. Ya, goroh bahasanya. Goroh. Terus perkara yang selanjutnya hadirin yaitu adalah yaitu riya. Nah, riya juga dapat mengurangi nilai puasa kita. Misalkan contohnya menampakkan badannya yang kurus akibat dari puasa. Dari riya ini kan dia gini nggak ada ototnya, dilihat teman-temannya gini nggak ada ototnya. Terus ditanya, kasihan kali. Apaan kasihan? Ini tuh karena puasa, jadi ototnya pada kendor semua. Perutnya tinggal tulang-tulangnya. Astagfirullah. Dari riya ini kita dapat dikisahkan tuh dalam kitab akhlak yang kita kaji tuh ada beberapa kisah kejadian lucu tentang riya terkait dengan puasa. Nah, jadi ada itu orang, misalkan di situ Halim ya. Halim. Nah, lagi sholat, dilihat sama Ja'far. Kata Ja'far dalam hati, Masya Allah, Halim sholatnya khusyuk sekali. Selesai sholat ditanyalah, Bang, khusyuk sekali sholat antum ya? Iya, saya juga lagi puasa. Ya ditanya, khusyuk sekali sholatnya? Jawabannya, ya saya juga lagi puasa. Kisah yang kedua yaitu ada orang yang dia telah pindah selama 20 tahun. Nah, ketika ditanya, Bang, udah berapa tahun pindah ke Turki? Alhamdulillah udah 20 tahun. 10 tahun lagi puasanya cuma udah 30 tahun yang lalu. Kan gak nyambung banget gitu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu dan muka juga udah ngantuk semua. Jadi itulah perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai puasa kita, namun karena berhubung waktu, jadi itu beberapa saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara-perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Perkara-perkara tersebut merupakan
penyakit hati. Maka bagaimana agar kita terhindar dari penyakit tersebut? Seperti lagu yang disyairkan oleh Ustadz Taufik. Ustadz Taufik ya, Ustadz Taufik. Nah, Ustadz Taufik. Tuh, dia gimana? Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Contohnya siapa orang soleh? Ustadz kita Zainuddin, Masya Allah. Berkumpullah sama Ustadz Zainuddin ya. Habis ini langsung masuk ke kamar. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, semuanya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mengampuni. Semoga Allah memberikan pengetahuan kepada kita dan apa yang kita dengarkan semoga menjadi amalan ibadah dan terhindar dari akhlak yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah tilawah kami, terimalah saum kami. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kalimah yang menyinggung perasaan, terutama buat Halim, Bang Halim, Bang Japar, Bang Taki, karena namanya tersangkut. Mohon dimaafkan ya. Karena tadi terburu-buru dan untuk kata-kata penghormatan jadi terlupa. Semoga kita doakan langsung Abina diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan nikmat kepada beliau dan dijadikan keluarga beliau sakinah, mawaddah warahmah. Dan semoga keturunan beliau dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, menjadi ustadz dan ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk tak pula yang terhormat Pak D, kita doakan pula semoga Pak D senantiasa diberikan kesehatan, dijadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dilimpahkan rezeki kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi baik kita dan keluarga kita. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sampai kita pulang nanti membawa 30 juz insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum